Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan pagi siang ini sama-sama kembali kita akan bersama-sama doa puasa saudara. Mari kita satukan hati kita. Kita inginkan Tuhan, rindukan Tuhan lebih lagi di tempat ini bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Oleh sebab itu bersama dengan setiap umat-Mu yang haus, yang rindu pagi ini, kami mau sama-sama sepakat Tuhan. Kami undang Tuhan, kami izinkan Tuhan melakukan sesuatu atas doa puasa kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara sesuatu kepada setiap kami sehingga saat kami pulang, hidup kami tidak pernah sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami nyatakan hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang tidak mengecewakan. Oleh sebab itu kami datang di hadapan-Mu dengan iman kami, dengan kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Oleh sebab itu Tuhan, terus lebih lagi nyatakan diri-Mu atas kami. Syaralaba karalaba ralaba ya syaralaba. Kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Dari awal bersama-sama kasih-Mu, kasih-Mu, amin. Karya-Mu nyata dalamku. Yes, Tuhan.
Harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus pagi ini. Oh Yesus Tuhan, Kaulah harapan kami, Kaulah segalanya, Kaulah hidup kami Tuhan, Kaulah kepunyaan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di atas segalanya. Yesus kami tinggikan, Yesus kami muliakan, Yesus kami agungkan. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ralabakan daralabaya, ralabaya shandaralaba. Rebata karemandaralabaya shere bakaralabaralaba. Rebata karalabakaralabaya shakaralabaralaba. Irabata karalabakaralabaralaba. Rebakarabaya shera bakaralaba. Irabakaralabakandaralabaralabaralaba. Irabakaralabandaralabaya shandaralaba. Jesus, my everything. Jesus, segala-galanya. Yesus, nafas hidup kami, kehidupan kami, segalanya bagi kami Tuhan. Jesus.
semua bergoncang. Ini iman kami Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ya Tuhan, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, mari lebih lagi saudara bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi bersama-sama, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Yesus, hanya Engkau, selama-lamanya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah untuk selamanya. Kau tetap Tuhan Yesus yang memegang janji-Mu, memegang perbuatan tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Angkat suara kami Tuhan di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami membawa segenap hidup kami. Mari sembah Dia saudara. Yes, yes Tuhan. Oh sembah nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Yes Tuhan,
jiwamu untuk menyembah Dia. Paksa jiwamu untuk sembah Dia. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami paksa jiwa kami untuk sembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, na 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 mo, na 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 mo, na 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 mo. Kidara bara la bara la bara la bara la bara la bara ya shadara la bara la bara la bara la bara la. Kurala bara la bara la bara la bara la bara la bara ya shadara la bara la bara la bara la. Kurala bara shadara la bara la la mo. Mari paksa dirimu, paksa jiwamu untuk menyembah Tuhan, saudara. Kurala bara la bara la bara la bara la. Dia baik, dia baik. Syarala bara la bara la bara la, dia baik. Dia baik. Tuhan Yesus. Yang kami pandang hanyalah pribadi-Mu. Yang kami pandang hanya pribadi-Mu di tempat ini, Tuhan. Oh Tuhan. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Sembah ku sembahkan bersama. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan. Mari bersama-sama, saudara. Hanya pribadi-Mu yang layak disembah di tempat ini, Tuhan. Ku sembah, yes Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau. Mari bersama-sama ku tak
berjuang seperti Yesus. Mari alami dan nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Oh Yesus Tuhan. Dia ada di tempat ini, saudara. Dia rindu menyatakan kemuliaan atas hidup kita. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi keluarga kami. Kemuliaan-Mu memenuhi pelayanan kami. Kemuliaan-Mu memenuhi gereja kami. Kita mau sama-sama, saudara, sujud di kaki Tuhan, mengerang bagi umatnya, mengerang bagi kota, mengerang bagi bangsa ini, mengerang bagi jiwa-jiwa. Come on Tuhan, taruh hatimu, taruh perasaanmu di dalam setiap kami pagi ini. Jesus. Kita mau rendahkan hati kita sama-sama, saudara. Oh, kita akan minta revival terjadi bagi rayon 17. Revival terjadi bagi Lampung.
Revival terjadi bagi generasi ini. Hirabandaralabaya syandaralaba. Bahkan revival terjadi atas keluarga kita. Hiralabakandaralabaya syandaralabaralabaralaba. Hirabakarab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 a. Kita mengerang bersama-sama dalam hadirat Tuhan pagi ini. Kita mengandung sesuatu yang sama pagi ini. Dan kita melahirkan sesuatu yang sama pagi ini. Jesus. Saat kami berkumpul di tempat ini, kami mengalami hadirat dan kemuliaan-Mu yang kami pandang hanyalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami siapkan hati kami akan menabur, kami akan memberi persembahan buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus diberkati. Orang-orang yang terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya akan diberkati. Dan kami percaya Engkau hadir dalam keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami. Maka segala aspek hidup kami diberkati dalam nama Yesus. Kami siap menabur dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita persiapkan persembahan kita saudara. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu
Sebab namamu ya Tuhan, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan. betapa mulianya Engkau. Sebab namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi bersama ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Mari agungkan Dia dan sembah Dia bersama-sama. Engkau Tuhan kami, namamu Tuhan mulia, mulia, namamu Tuhan Yesus. Kuralabaya syaralabaralaba karalabaralabaralabaya syanaralabaralabaralabaralaba. Kurabakan daralabaya ralabaya ralabaya syanaralabaralabaralabaralabaralaba. Kurabapapapapapapapaya syaralab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 ar. Sebab namamu ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Sekali lagi dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap keberadaan dari setiap kami yang boleh ambil bagian dari doa puasa pada pagi hari ini. Satu hal kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada buat setiap kami. Dan kalau kami, sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena berkat kasih setia penyertaan Tuhan atas kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar akan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau hadir bersama dengan kami. Kami perlu urapan daripada-Mu Tuhan. Secara khusus hamba Tuhan, memohon pengurapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan, itu sungguh isi hati Tuhan sendiri yang boleh hamba-Mu sampaikan buat setiap kami, buat hamba-Mu juga yang boleh mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami bersama-sama siap menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom Pak Budi, Bu Rita, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, dalam doa puasa pada hari Sabtu hari ini, izinkan saya memberikan sebuah tema atau sharing firman Tuhan dengan judul ekspresi sebuah hubungan. Tadi sempat WL pada saat mau persembahan, kita katakan ini ekspresi kasih kita. Nah, hari ini saya juga akan menceritakan atau sharing dengan tema ekspresi sebuah hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin dari sebagian kita atau mungkin kita pernah dengar teman-teman kita, ada yang mungkin pernah dalam hatinya terbersit satu pemikiran begini. Kenapa ya aku perlu berdoa? Kan Tuhan itu tahu isi hatiku. Bahkan apa yang gak aku doakan pun Tuhan tuh tahu. Tuhan mengerti sekali kenapa aku mesti berdoa. Atau mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin dari kita sendiri. Aku berdoa atau juga kalau aku berdoa tentang A, bisa aja loh Tuhan jawabnya B. Jadi sebetulnya kenapa ya? Aku perlu berdoa, kenapa aku masih harus berdoa? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berdoa bukan sekedar komunikasi atau menyampaikan daftar permintaan. Doa bukan sekedar kebiasaan yang karena jadwal. Doa bukan sebuah liturgi urut-urutan sebuah ibadah. Doa lebih dari sekedar itu. Doa adalah ekspresi sebuah hubungan. Hubungan siapa dengan siapa, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, itu sebabnya hari ini tadi judul saya adalah ekspresi sebuah hubungan. Ekspresi sebuah hubungan. Ekspresi itu apa Bapak Ibu Saudara? Ekspresi itu ungkapan perasaan. Kalau misalnya kita menangis itu ekspresi sebuah kesedihan. Kalau kita mungkin tertawa itu ekspresi kebahagiaan. Kalau mungkin mata kita melotot, itu ekspresi sebuah kemarahan. Atau mungkin berdecak kagum begitu. Itu ekspresi sebuah kekaguman atau pujian. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan doa. Doa adalah ekspresi hubungan. Hubungan siapa dengan siapa Bapak Ibu? Kalau kita sering katakan saya adalah anak Tuhan dan Allah kita di dalam nama Yesus adalah Bapa kita. Nah, bagaimana hubungan kita sebagai anak dengan Bapa kita di surga? Kualitas hubungan kita, keintiman kita antara kita sebagai anak dengan Bapa di surga akan terekspresikan dalam doa-doa kita. Banyak orang di luar sana mungkin bahkan kita juga sering mengatakan begini, doa adalah nafas orang percaya, doa adalah nafas orang Kristen. Sering kita mendengar seperti itu. Nah, kalau kita bicara nafas,
apakah kita bernafas kalau pagi aja kita bernafas, malam ndaklah kita bobok, saya nggak mau nafas gitu. Atau kita perlu bernafas kalau aku lagi sedih, aku perlu bernafas. Kalau bahagia aku nggak perlu bernafas. Tentu tidak demikian Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, kita perlu bernafas. Nah, demikian juga dengan doa. Kapan kita berdoa? Berapa seringnya kita berdoa? Dan ini lagi yang paling penting, bagaimana isi doa-doa kita yang terekspresikan dalam perkataan doa-doa kita. Itu semua akan menunjukkan atau mengungkapkan bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita berdoa kalau hanya dapat tugas saja? Atau dalam waktu-waktu tertentu saja? Atau isinya hanya, ya biasanya jadwalnya begitu nih doa, ini, sudah. Apakah begitu? Gambarannya mungkin hampir sebagian di sini sudah berkeluarga, ada suami istri. Kalau saya di rumah sebagai istri, mungkin juga ibu-ibu pada umumnya. Kalau ada apa aja tuh pengennya cerita begitu ya. Ada kejadian di kantor, cerita. Ada masalah dikit, mungkin cerita begitu. Apakah kita sebagai istri cerita ke suami itu hanya kalau jam-jam khusus saja? Misalnya pagi aja, kalau malam mau cerita, oh belum jamnya cerita nih, besok saja. Saya rasa tidak begitu. Sebuah hubungan yang intim itu tidak dibatasi oleh waktu. Sebuah kualitas hubungan yang baik tidak dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya liturgis atau sifatnya urut-urutan yang dibentuk oleh manusia. Hubungan yang berkualitas itu akan tercermin dalam ekspresi hari-hari kita. Demikian juga dengan doa kita. Bagaimana doa kita, bagaimana isi doa kita, itu mencerminkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin bisa dibantu tim multimedia. Saya akan membacakan sebuah contoh doa yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita buka di Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 1 sampai 12. Mungkin agak panjang dan nanti saya minta bantuan dalam beberapa saat saya akan membacakan beberapa ayat, jadi tetap di stay-kan di situ ya. Mazmur 86 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayat yang ke-12 terakhir. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, doa Daud di Mazmur 86 yang baru saja kita baca ini menunjukkan ekspresi sebuah hubungan. Daud kita tahu dalam kehidupannya mungkin sejak masa mudanya dalam kehidupan di keluarganya dia saja sudah sama papanya agak dibedakan. Kakak-kakaknya jadi prajurit, dia ya gembala aja loh gembala. Bahkan sampai dia diangkat jadi panglima perang pun
Daud mengalami banyak pergumulan, banyak mengalami masalah. Tapi Daud dalam keadaan yang seperti ini, dalam berbagai macam pergumulan dalam hidupnya, Daud tidak tenggelam dalam ketakutan. Daud tidak tenggelam dalam kekecewaan atau Daud bersungut-sungut, tidak. Tapi yang terlihat adalah luar biasa. Daud ternyata memiliki hubungan, bonding yang lengket sama Tuhan. Itu tercermin dalam doa Daud. Terekspresikan dalam doa Daud. Nah, hari ini Bapak Ibu izinkan saya mungkin mengambil beberapa ayat, beberapa ekspresi Daud terhadap Allah yang mungkin itu bisa menjadi koreksi atau bisa menjadi contoh teladan yang mungkin dalam bulan-bulan ini kalau kita mau lebih dalam lagi dalam doa-doa kita mau belajar dari Daud hari ini. Ekspresi pertama yang terlihat dari doa Daud kepada Tuhan. Yang pertama kita baca di ayat 1. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Daud datang kepada Tuhan apa adanya. Daud datang kepada Tuhan jujur. Daud enggak pakai topeng. Daud datang kepada Tuhan dengan bilang begini, Tuhan aku ini lemah, aku ini enggak berdaya, aku ini enggak kuat, ini aku Tuhan. Daud enggak merasa sok kuat, Daud enggak merasa aku panglima misalnya, aku nanti orang yang diurapi akan jadi raja, enggak. Daud datang apa adanya. Daud datang kepada Tuhan dengan jujur, ekspresi jujur yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Daud kepada Tuhan dalam doanya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa, adakah ekspresi jujur itu kita berikan sama Tuhan? Kita tunjukkan itu dalam ekspresi doa kita? Ataukah doa kita ya doa spontanitas, doa mungkin maaf barangkali kita tutup dengan topeng karena ini enggak enak didengar ini dan seterusnya dan seterusnya. Pelajaran pertama dalam ekspresi doa Daud kepada Tuhan adalah Daud datang jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Kita belajar ekspresi yang berikutnya. Kita baca di ayat yang kedua B. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sekali lagi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Ekspresi kedua yang terlihat dari doa Daud adalah Daud percaya kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, kepada kebaikannya, kepada kesetiaannya. Daud percaya Tuhan pasti selamatkan dia. Bapak Ibu, doa yang tidak didasari rasa percaya itu sia-sia. Kalau doa tidak didasari rasa percaya itu sama aja kayak baca sebuah artikel saja. Saya mau kisahkan satu contoh begini. Semalam mungkin sebagian ada yang ikut Next Gen ya. Beberapa mungkin ya. Dan saya kebetulan juga ikut Next Gen gitu. Dan di sesi sharing firman Tuhan, Bapak Gembala kita sempat nanya nih kepada anak-anak muda. Coba anak-anak kemarin seminggu lalu ada yang merasa terdampak enggak dengan listrik mati? Nah semua angkat tangan. Yang ditanya Next Gen yang angkat tangan saya juga. Kenapa? Bukan karena saya Next Gen ya, bukan. Saya juga terdampak. Nah kejadiannya adalah begini, ini boleh cerita sedikit. Anak saya yang ketiga kan juga lagi liburan semester lagi di rumah. Nah, saya di rumah juga ada genset. Kita enggak nyangka kalau mati lampunya sedemikian lama. Jadi malam itu genset itu udah nyala tuh. Kalau bahasa Jawanya udah ngedur gitu ya. Dari jam 2, kalau enggak salah matinya itu jam setengah 12 siang. Sampai malam kita tidur udah tenang pakai genset. Sampai pagi, loh kok belum nyala? Nah, sampai agak siang jam 10 genset saya kehabisan bensin atau solar ya, saya lupa, bensin, kehabisan. Anak saya karena jaga di rumah dia mulai panik,
Nah itu setengah 12-an. Nah kok ya kebetulan pas jam 12 siang saya itu ada sesuatu yang saya harus kerjakan di rumah, saya ambil sesuatu ketinggalan. Saya pulang. Pas pulang anak saya ini lagi kupek bingung, aduh gimana? Loh kenapa nak? Ini gensetnya habis nih, bensinnya sama bensin gimana? Oke terang, kita telepon seseorang. Bapak Ibu tahu siapa yang saya telepon? Suami saya tahu tuh suami saya itu pada lagi kerja di Lampung Tengah. Lampung Tengah itu kalau lagi dia di perkebunan, sinyal itu wah udahlah begitu kadang-kadang ya. Apalagi suasana seperti kemarin, sinyal waduh susah banget. Sampai saya telepon, saya nanya ini gimana nih caranya, SOP-nya untuk ngisi bensin dan nyalain kembali. Bapak Ibu terus terang ya ini juga satu pelajaran. Ibu-ibu kalau punya genset harus belajar ya, nyalain genset saya ternyata juga nggak bisa. Selama ini nyalain genset itu suami saya, kalau enggak si mbak yang di rumah. Nah ini mbak nggak ada jadi saya berdua. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya telepon, itu sinyal juga susah. Tapi kembali, karena ini suami, jadi dia tuh ngerti kayaknya maksud saya. Apa yang dia lakukan, dia chat ke saya. Mungkin Pak Budi tahu dia sangat sistematis, dia tulis itu. SOP menyalakan genset, 1, bla bla bla, 2, sampai dia tulis, dia kirim itu lewat WA. Bukan itunya sebetulnya Bapak Ibu yang mau saya ceritakan. Yang saya mau ceritakan begini, seperti Daud. Saya dan anak saya tuh percaya. Saya nggak nyari tukang, saya nggak nyari tetangga, saya punya tim di kantor. Yang saya telepon adalah orang yang saya percaya dia pasti akan tolong saya dengan caranya. Sama seperti Tuhan, Daud percaya sama Tuhan. Daud percaya sehingga dia tahu jalan model apa saja yang Tuhan berikan, itu pasti akan Tuhan berikan buat Daud. Ekspresi yang kedua, adakah dalam doa-doa kita dasari percaya sama Tuhan? Atau kita hanya baca naskah saja, kita koreksi. Yang ketiga, ekspresi apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Ayat yang 10 dikatakan begini, saya bacakan. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Daud mengakui kekuasaan Tuhan. Ekspresi Daud dalam doanya, Daud tidak sekedar percaya saja, tapi dia mengakui kuasa Tuhan. Definisinya itu mungkin maksudnya Daud itu berkata begini, bahwa tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain yang seperti engkau. Bahkan tidak ada yang dapat melakukan seperti yang engkau lakukan Tuhan. Itu kuasa. Daud mau katakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Berkuasa apa? Tuhan berkuasa melakukan keajaiban-keajaiban. Ekspresi Daud ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang mustahil. Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang mungkin secara manusia hitung-hitungannya ini tidak cukup. Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin secara manusia gaji saya ini tidak cukup 1 bulan. Tapi dia pun punya kuasa. Dia sanggup melakukan keajaiban-keajaiban yang mungkin orang lain tidak akan sanggup lakukan hal itu. Saya masih lanjutkan sedikit sharing saya tentang next gen semalam. Tentang Allah sanggup melakukan perkara-perkara ajaib ini. Kalau semalam ada yang hadir sempat diberikan satu sesi, terima kasih buat Pak Budi dan tim Next Gen. Anak saya yang ketiga diberikan kesempatan untuk dapat tugas untuk sharing sebuah kesaksian. Dan dia cerita bagaimana dia lulus SMA dan mau kuliah. Yang mungkin tidak mendengarkan semalam saya mau cerita mungkin sedikit agak berbeda tapi mirip-mirip. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu anak saya, kami punya 3 anak. 1 Bapak Ibu tahu Lexi, kedua Ellen sedang koas di Palembang. Nah ini anak yang ketiga. Nah yang ketiga ini waktu lulus SMA dia merasa dia memiliki beban yang cukup berat. Saya cukup memahami kenapa, karena kakak-kakaknya sudah bekerja di satu jalur yang sama. Maka dia pun juga berharap dan bercita-cita akan di jalur yang sama juga. Jadi itu bagi dia itu suatu beban. Aduh gimana aku nanti bisa enggak? Kalau enggak bisa apa kata dunia? Kalau enggak bisa apa bla 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 dan seterusnya.
Terus terang saya sebagai ibu ikut-ikutan nervous, saya ikut-ikutan aduh apa aja saya bantu, saya tolongin dia. Karena saya tahu dia memiliki beban moral yang lebih tinggi gitu ya. Dibanding mungkin dengan kakak-kakaknya waktu itu, waktu mau masuk kuliah. Tapi mungkin dan puji Tuhan hari ini dia bisa kuliah di jalur yang sama dengan kakak-kakaknya. Bapak Ibu begini, mungkin orang di luar sana bilang, ya wajar lah Bu, kan memang belajar, ya sudah itu ya biasalah Bu gini-gini. Mungkin orang lain melihat itu satu hal yang lumrah atau wajar atau biasa. Tapi Bapak Ibu, saya dan suami melihat bahwa ini keajaiban. Rasanya enggak mungkin gitu ya. Saya dan suami saya dengan latar belakang yang bukan di jalur itu. Itu Tuhan izinkan ketika anak saya masuk di tempat yang sama. Itu satu keajaiban Bapak Ibu Saudara. Dan sama seperti doa Daud. Daud mau katakan bahwa engkau berkuasa Tuhan. Dan hari ini dan semalam pun anak saya mau katakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Termasuk sekolahnya. Secara manusia mungkin rasanya aduh tidak sanggup. Kami sebagai orang tua aduh gimana nih. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia Allah yang berkuasa. Dan itu yang ditunjukkan oleh Daud. Bapak Ibu saya lanjut lagi ya. Ekspresi yang berikutnya. Ini ekspresi yang sangat luar biasa yang menurut saya perlu kita satu teladani. Ekspresi yang keempat dalam doanya begini. Ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ini keren banget menurut saya ya Bapak Ibu Saudara. Begini, Daud tidak saja berdoa tentang masalahnya. Daud tidak saja menangis mengerang tentang objek masalah yang dia hadapi. Tapi yang luar biasa dari Daud pelajarannya apa? Daud berdoa yang berubah tidak saja objek masalah tapi subjeknya. Siapa subjeknya? Pendoanya, dirinya sendiri. Daud katakan demikian, tunjukkan kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan Tuhan, akan namamu. Daud mau bilang begini loh saudara, Tuhan aku tidak sekedar minta ini aja. Tapi bentuk aku Tuhan, biar aku selaras dengan maumu. Ubah hatiku Tuhan, biar aku selaras dengan rencanamu. Bapak Ibu, bukankah tahun ini Gembala Rayon kita katakan adalah tahun ini tahun kedalaman dan keselarasan. Dalam doanya ekspresi Daud mengajak kita minta biar kita selaras sama Tuhan. Minta biar kita inline, minta Tuhan biar kita cocok, minta biar kita itu klop sama Tuhan. Daud mengajar kita seperti itu. Daud tidak saja bicara tentang objek masalahnya, tapi Daud berbicara kepada Tuhan tentang subjeknya, yaitu dia sendiri. Dia minta Tuhan, aku ini biar selaras dengan Engkau, biar aku ini klop dengan Engkau, biar aku ini cocok dengan Engkau. Izinkan saya cerita lagi Bapak Ibu Saudara, saya tuh suka ceritanya keluarga saya aja, biar apa adanya. Nah, saya dengan suami saya, Bapak Ibu tahu, dalam awal-awal pernikahan pastilah ada hal-hal yang perlu disinkronize, ada hal-hal yang perlu disamakan gitu, diselaraskan. Saya dari Jawa, suami saya dari Ambon Manise begitu ya. Itu ada Bu Bet, tahu kan Bu, gimana untuk orang Indonesia Timur. Nah, tapi ada satu hal yang saya dan suami saya itu cocok, klop, dah nggak perlu didebat, sama persis. Apa itu? Bapak Ibu pasti mungkin tidak akan nyangka. Saya dan suami saya itu punya satu hal kesamaan yang persis itu, yaitu begini. Saya dan suami saya itu sama-sama nggak suka piara-piara binatang di rumah. Jadi nggak suka piara kucing, bukan karena nggak suka binatangnya, tapi kayaknya nggak srek aja kalau ada kucing atau anjing atau burung di rumah gitu. Jadi ini klop sejak awal nikah sampai hari ini. Gitu. Sehingga pernah suatu saat anak saya yang ketiga itu, dia pingin piara ikan, karena di SD-nya dia waktu itu disuruh bawa ikan di dalam kayak akuarium kecil.
terus kemudian burung gitu. Dan pada saat anak saya minta izin sama saya, terus kemudian dia minta izin sama suami saya, gimana ya Pak, boleh enggak gini-gini. Tahu enggak jawabannya saudara? Saya dan suami enggak perlu rundingan. Karena klop, jawabannya sama. Jawabannya enggak perlu didebat lagi, enggak perlu kenapa ya, kenapa, enggak perlu. Demikian juga kita sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita selaras dengan Tuhan, doa apa saja, jawabannya apa saja, bahkan mungkin tidak pas, tidak cocok dengan doa awalnya. Jawaban itu karena kita sudah selaras, kita klop sama Tuhan, no debate. Enggak perlu dipermasalahkan, enggak bersungut-sungut. Kenapa ya Tuhan? Tuhan enggak sayang sama saya. Itu seperti doa anak saya semalam. Kok enggak sayang, saya sudah pelayanan, bla bla bla. Enggak. Kalau kita sudah klop selaras sama Tuhan, jawaban apa saja enggak perlu ditawar, enggak perlu didebat lagi. Karena kita tahu isi hati Tuhan dan Tuhan tahu kebutuhan kita yang terbaik. Itu yang keempat. Doa yang luar biasa yang ditunjukkan Daud. Diajarkan buat kita, yuk kita koreksi. Kalau kita berdoa datang kepada Tuhan, apakah hanya daftar aja, atau kita juga datang Tuhan, tolong selaraskan aku juga Tuhan, ajar aku Tuhan, biar aku cun dengan Kau Tuhan. Tuhan anak muda suka begitu bilang, nggak ngecun, biar kita ngecun sama Tuhan, selaras dengan Tuhan. Yang terakhir, ekspresi yang terakhir, dan saya rasa ini yang paling sering kita dengarkan, yaitu ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam kesedihan yang mendalam sekalipun, dalam keadaan tidak diakui oleh siapapun, Daud mau bersyukur. Bersyukurnya enggak, saat ini aja Tuhan, enggak. Bukan kalau aku diberkati aku bersyukur, enggak. Kata-kata Daud jelas, untuk selama-lamanya. Artinya dalam keadaan apapun, susah, senang, dipromosikan, di PHK, gaji dipotong, dapat bingkisan, dapat hadiah, apapun, bersyukur. Bersyukur. Itu yang Daud ajarkan dalam ekspresinya. Adakah hari-hari ini kita juga lakukan itu Bapak Ibu Saudara? Susah lah Bu bersyukur kalau aku habis di PHK, enak aja Bu. Enggak. Daud mengajar kita dalam doanya bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini kita mau belajar dari Daud bahwa doa itu bukan sekedar daftar permintaan. Doa bukan sekedar rutinitas, doa bukan sekedar karena jadwal, tapi doa kita adakah doa yang menunjukkan ekspresi hubungan kita dengan Tuhan? Adakah doa yang kita naikkan itu bisa menunjukkan hubungan kualitas keintiman antara kita dengan Bapa kita di surga? Hari ini kita belajar dan mengingatkan kita semua termasuk saya, adakah doa-doa kita itu hanya doa yang kalau orang luar bilang itu menggugurkan kewajiban saja. Kalau mau makan ya doa, kalau mau bobok doa. Apakah hanya sekedar itu? Hari ini Bapak Ibu Saudara, maka pantaslah Daud. Kenapa dalam perjalanan hidupnya, meskipun dia menemui banyak masalah pergumulan, selalu ada jawaban. Karena terlihat bahwa dia memiliki kualitas ekspresi yang baik. Kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Kualitas keintiman, bonding yang kuat sama Tuhan. Itu kuncinya. Kita lihatnya dari mana? Ya dari yes sekali saya. Saya bacakan begini, mungkin ada yang sempat baca di grup CTV. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum baca. Orang banyak mungkin menolak permintaan kita, menolak perkataan kita, menentang argumen kita, meremehkan pribadi kita. Namun mereka tidak akan berdaya untuk melawan doa-doa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Orang boleh katakan kita ini orang biasa, orang yang mungkin tidak berpendidikan, orang yang mungkin nggak mampu, mungkin banyak hal orang tidak mendengar kata-kata kita, meremehkan kita, boleh mengecilkan kita. Tapi kalau kita punya kualitas hubungan yang baik sama Tuhan, tercermin dalam doa kita, maka yes, kata quote-nya ini bahwa tidak ada yang sanggup melawan doa-doa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akhiri sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sharing firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah setiap apa yang boleh kami dengarkan, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kalau pada bulan-bulan ini kami harus terus semakin dalam doa-doa kami boleh mengingat, adakah doa-doa kami itu sekedar rutinitas, ataukah doa-doa kami itu menunjukkan ekspresi hubungan kami dengan Engkau sebagai Bapa kami, hubungan yang berkualitas, hubungan yang intim. Maka setiap doa kami itu akan mencerminkan hubungan itu, akan mencerminkan kualitas itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu, dan kami bersyukur untuk siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara, haleluya. Mari sekali lagi kita akan satukan hati kita masuk di dalam setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan bersama-sama siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dari awal bersama-sama, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
segenap kerinduan kami. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Amin. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lebih lagi bersama-sama. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu Tuhan, amin. Di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lebih lagi bersama-sama saudara. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah ya Tuhan. Yes, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Datanglah. Haleluya, haleluya. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lebih lagi atas kota kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terus bersyafaat menaikkan doa kita. Mari mengeram bersama-sama saudara. Uralabaya syanda ralabaralabaralabaralabaralabar. Urabaya syanda. Gunaralabaya syanda. Gunaralabanaralabo. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Oh rabakaralabaya syanda. Shenaralabakaralabaya shanaralabakaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hirabatakaralabaya syakaralabaralabar. Oh rabakaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Sharalabaralabaralabaralabaya sharalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hirap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 aya sharap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 
Sungguh Kau dahsyat Tuhan bagi setiap kami. Kau luar biasa bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersepakat hati, kita mau berdoa bagi generasi Yeremia ini Tuhan. Kau berkati generasi ini, biar generasi ini bangkit Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar generasi ini boleh menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih biar generasi ini Tuhan boleh menjadi generasi yang lebih lagi mencintai Engkau, lebih lagi menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memberkati setiap mereka Tuhan yang mungkin saat ini mengalami permasalahan dalam setiap kehidupan anak-anak mudamu. Tapi Engkau membiarkan setiap mereka untuk berdoa kepadamu, bermohon kepadamu Tuhan Yesus, mengerang kepadamu Tuhan untuk Engkau menolong setiap anak-anak mudamu Tuhan. Karena mereka Tuhan boleh yakin dan percaya, karena kuasa doa mereka akan dinyatakan di dalam namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, Engkau berada bagi setiap anak-anak mudamu, beranak-anak mudamu terus merasakan kuasa-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena karya-Mu mampu menyelamatkan dan memerdekakan setiap anak-anak mudamu Tuhan. Oh ya setiap mereka yang saat ini lelah Tuhan, terus Kau berada di hati mereka. Bila mereka tahu bahwa ada Allah yang akan menolong setiap mereka Tuhan Yesus. Setiap mereka Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa anak-anak mudamu, berangkau itu membuat terjadi dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkuasa-Mu terus Kau nyatakan pada anak-anak mudamu, anak-anak mudamu ini Tuhan boleh menjadi generasi-Mu yang luar biasa, yang akan memberitakan kebaikan-Mu, akan memberitakan kebenaran-Mu untuk setiap sekeliling mereka, lingkungan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya Raba Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk acara Everyone Tuhan yang akan diadakan di SICC pada bulan Juli Tuhan. Kau berkati persiapan acara ini Tuhan Yesus. Biar setiap jiwa-jiwa banyak dipulihkan melalui acara ini Tuhan Yesus. Biar setiap ilmu-ilmu Tuhan tentang-Mu, tentang kebenaran-Mu boleh dituai untuk setiap jiwa-jiwa-Mu Tuhan Yesus. Untuk setiap bangsa-bangsa boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Kau nyatakan kuasa-Mu, biar api Pentakosta-Mu ini Tuhan dinyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan dari awal acara sampai akhir acara Tuhan Yesus, terus Engkau lawat Tuhan. Berhanya kuasa-Mu yang boleh melingkupi acara Everyone ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berapa banyak anak-anak muda, banyak setiap jiwa-jiwa ini diselamatkan Tuhan. Pada setiap jiwa-jiwa-Mu boleh mengalami pemulihan yang luar biasa dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap doa-doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Mari angkat suaramu memberkati bumi ini. Bumi penuh kemuliaan-Nya,
percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kota Lampung penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Lebih lagi saudara katakan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa penuh kemuliaan-Nya. Jiwa-jiwa penuh kemuliaan-Nya. Jiwa-jiwa penuh kemuliaan-Nya. Kita berbahasa roh bersama-sama. Suaramu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari nyatakan bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Kami nyatakan sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan di era pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, Kau sedang melawat Indonesia. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di era pencurahan Roh Kudus ini ada api kebangkitan. Ada api kebangkitan atas Indonesia. Tuhan bangkitkan orang-orang benar di pemerintahan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan ya Tuhan orang-orang yang yang jujur ya Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang Pancasilais. Tuhan Kau bangkitkan di pemerintahan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami juga berdoa Tuhan. Kami memberkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami percaya Tuhan Kau sedang menuntun, Kau mimpin Tuhan Bapak Presiden kami untuk memimpin bangsa ini sampai nanti berakhirnya jabatan Tuhan. Kami percaya semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden yang baru Tuhan, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Kami percaya Tuhan kuasa Roh-Mu terus mengalir ya Tuhan. Engkau yang memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan memenuhi Presiden yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus untuk menyelesaikan Tuhan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada Bapak Jokowi Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Indonesia Tuhan. Perekonomian bangsa kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati tanahnya, airnya Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralapata karalaba, yuk kita sama-sama sepakat berdoa untuk Lampung. Oh rapata karalabata karalaba ralaba ralaba. Siang hari ini kami sepakat Tuhan, kami berdoa untuk Sumatera. Dari pintu gerbang Bakahuni kami mau lepaskan salam, salam Sumatera, salam, salam. Kami lepaskan damai sejahtera Tuhan.
buat Sumatera dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa sepakat siang hari ini. Oh rapata karala pata karala barala 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 barala. Oh ralabata karala barala barala barala. Oh kami minta Tuhan dari pintu gerbang Sumatera, kami minta api kebangkitan Tuhan dicurahkan atas Sumatera dalam nama Tuhan Yesus. Oh dalam nama Tuhan Yesus kami minta api kebangkitan orang-orang benar. Kami minta bangkitkan orang-orang pemimpin-pemimpin yang Pancasilais Tuhan, untuk memimpin Sumatera dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya di era pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, Kau sedang bangkitkan ya Tuhan. Oh rapata karala barala anak-anak muda. Oh kami percaya Tuhan. Oh rapata karala bara di sekolah-sekolah, di kampus-kampus akan ada api kebangkitan. Generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, itu sedang Kau bangkitkan di Sumatera ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami berdoa Tuhan, kami tutup Tuhan semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu yang akan masuk di pintu gerbang Sumatera. Kami tutup segala roh narkoba, segala roh cinta uang Tuhan. Oh segala perdagangan bebas Tuhan, kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka pintu lawatan Tuhan, pintu pertobatan atas Sumatera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralapata karal. Tuhan, kami juga minta sepakat Tuhan pada siang hari ini. Kami minta bangkitkan Tuhan, oh pemimpin untuk memimpin kota Lampung ini Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang Pancasilais Tuhan, bangkitkan atas Lampung di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralapata karala baralaba. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Roh Kudus sedang dicurahkan atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, juga atas Lampung Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini era Pentakosta ketiga, era lawatan Tuhan, era pertobatan, era penuaian terus terjadi atas Lampung dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralapata karalaba. Terus kami berdoa, satukan gerejamu yang ada di Sumatera ya Tuhan. Oh kami minta api kesatuan hati di setiap kami gereja-gerejamu yang ada di Sumatera. Oh rapata karalaba di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga minta bangkitkan pasukan-pasukanmu Tuhan. Kami minta api kebangkitan pasukan-pasukanmu ya Tuhan. Kami minta yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini kami minta dibangkitkan Tuhan. Orekataku sakanama, orekanama taka sekaralabaralaba. Kami percaya Tuhan, ini era Roh Kudus yang sedang dicurahkan atas Lampung Tuhan. Kami percaya, kami mau katakan Lampung dituai untuk Tuhan Yesus. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan atas Lampung, Yesuslah Tuhan atas jiwa-jiwa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Nyanyikan sebab Kau besar, dari tempat ini Tuhan kami nyatakan
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya Ya Aba ya Bapa, jadi Tuhan pada siang ini Tuhan kami berlutut di tempat ini Bapa, kami mau berseru Tuhan untuk gereja-gerejamu Bapa. Kami tahu Tuhan gereja harus sadar Tuhan bahwa gereja sedang menuju kepada akhir dari akhir zaman Tuhan. Gerejamu sedang membawa Tuhan umatmu Tuhan untuk masuk dalam kasih karuniamu Bapa. Bapa kami tahu Tuhan akhir-akhir ini Tuhan mungkin banyak nabi-nabi palsu mulai bermunculan Bapa yang memasuki setiap gereja-gerejamu Tuhan. Banyak gereja-gereja Tuhan yang tidak menjalankan fungsinya sebagai gereja Tuhan yang sesungguhnya. Malah pada siang ini Bapa kami meminta pengampunan atas Engkau Tuhan. Kami meminta kepada Engkau Tuhan pengampunan atas gereja-gerejamu ya Bapa. Gereja yang telah menyalahgunakan fungsi-fungsinya, kami memohon pengampunan-Mu Bapa. Kembalikan gereja-gereja kepada fungsinya Bapa. Gereja yang membawa jiwa-jiwa, gereja yang menjadi teladan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu saat ini ya Tuhan. Kami bersedih Tuhan, kalau begitu banyak Tuhan pemimpin-pemimpin dari gereja juga Tuhan yang sudah menyakiti hati-Mu. Kami memohon pengampunan daripada-Mu melalui tempat ini saat ini Bapa. Kami meminta pulihkan gereja-gereja ya Bapa. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh memuliakan lagi nama Tuhan. Setiap orang yang melihat gereja-Mu, mereka merasakan damai sejahtera-Mu Bapa. Mereka yang melihat gereja-Mu, mereka merasakan kasih-Mu yang sesungguhnya Bapa. Gereja boleh mencerminkan Kristus ya Bapak dimanapun Bapak, di seluruh mulai dari Banda Lampung Tuhan, Indonesia Bapak sampai ke bangsa-bangsa. Gereja kembali Bapak, kembali kepada fungsinya Bapak, membawa umat Tuhan untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, membawa umat Tuhan untuk lebih lagi mengenal akan kasih karunia Tuhan. Setiap hal penyimpangan Tuhan yang tidak benar Bapak saat ini Tuhan, kami ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan damai sejahtera untuk gereja-gereja yang ada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang telah salah Tuhan saat ini Tuhan, Engkau benarkan kembali Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan kembali kemuliaan-Mu Bapa melalui gereja-gereja. Bapak, gereja boleh menjadi teladan Bapak bagi setiap orang-orang di sekitar, setiap pemukiman-pemukiman yang ada di sekitarnya Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa gereja Tuhan yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan nama Tuhan di sana Bapak. Bahkan setiap umat-Mu ya Bapak yang beribadah menjadi gereja-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada menjadi fungsi yang sesungguhnya bagi gereja ya Bapak. Yaitu memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kebenaran firman Tuhan, dan membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa Tuhan dikembalikan kepada gereja-gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak jiwa yang terhilang saat ini Tuhan. Jiwa yang mungkin merasa jenuh Tuhan, jiwa yang sudah lelah Tuhan. Kami meminta jiwa-jiwa Tuhan untuk gereja-Mu saat ini Bapak, pulihkan Tuhan. Engkau juga siapkan penuai-penuai bagi gereja-gereja-Mu Bapak. Kami tahu tuaian akhir zaman itu akan terlihat dan mulai nyata ya Bapak saat ini Bapak. Baik itu melalui media sosial manapun Tuhan, Engkau Tuhan yang memakai gereja-gereja ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga membawa ya Bapak untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta wakil Tuhan, Engkau terus pakai beliau Bapak untuk membawa api Pentakosta itu ya Bapak. Api Pentakosta yang ketiga itu Bapak dimulai Tuhan, mulai dari Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa ya Bapak. Engkau terus pakai beliau Bapak lebih dalam lagi Bapak. Engkau kuduskan Tuhan, Engkau tutup bungkus beliau Bapak. Jauhkan Bapak beliau dari malapetaka, sakit, penyakit ya Bapak, berikan dia kesehatan. Berkati juga Bapak untuk setiap gembala-gembala rayon Tuhan. Semua mereka yang menggembalakan gereja-gereja-Mu yang telah Engkau percayakan Tuhan. Berikan mereka hati Bapa ya Tuhan. Berikan hati Bapa untuk mengayomi setiap anak-anak-Mu, setiap umat yang telah Engkau percayakan ya Bapak kepada mereka ya Bapak. Mereka Tuhan boleh melakukan tugasnya ya Bapak. Ampuni Tuhan, ampuni Bapak jikalau ada pemimpin-pemimpin gereja yang
bersalah yang menyalahgunakan jabatan Tuhan, ampuni ya Bapa. Terlebih lagi kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Budi Cahyadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus pakai Bapak Pendeta Budi Cahyadi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, menyampaikan pewahyuan-pewahyuan daripadamu Bapa kepada setiap kami, yang membawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, yang membawa kami Tuhan untuk lebih hidup benar lagi di dalam Engkau Bapa. Berkati juga untuk Bu Rita Bapa sebagai pendampingnya, jadikan dia penolong, berikan dia lutut yang kuat Tuhan, menjadi ibu rohani bagi setiap kami Tuhan, yang membawa kami, mengayomi kami sebagai anak-anaknya ya Bapa. Setiap umat-Mu Bapa, berkati kedua anaknya, Abigail juga Esli Bapa, dimanapun mereka berada, masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membawa mereka terus naik dan naik Bapa, lebih lagi Bapa di level-level berikutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah, sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan. Mari bersama kita bangkit berdiri saudara. Di tempat yang kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Saudara, mari kita ambil waktu untuk doa ya. Masing-masing saya mau mengajak kita, karena bulan ini adalah bulan doa, dan setiap minggu di dalam ibadah minggu kita selalu ada waktu untuk berdoa. Mungkin ada di antara saudara di tempat ini yang hari ini datang mungkin dengan pergumulan ya, dengan
permasalahannya, dengan beban beratnya. Tapi sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau mengajak kita, yuk ambil waktu masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan begini di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Amin. Jadi yuk kita ambil waktu untuk berdoa. Naikkan doamu. Apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesusahanmu, ambil waktu untuk berdoa. Dan nanti setelah itu kita akan mengucap syukur. Kita akan mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan terima apa yang kita doakan itu dengan iman. Kita mulai berdoa sekarang. Berdoa saudara. Naikkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Idaralabaya siralabakara. Idaralabakara yaralabaya. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus, Yesus. Dengar doa umat-Mu Tuhan. Dengar doa umat-Mu. Idaralabaya sedaralabaya. Engkau yang tahu kedalaman hati kami ya Tuhan. Kesusahan yang umat-Mu alami hari-hari ini. Biarlah di dalam doa puasa ini ketika kami merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkau mendengar doa-doa kami. Terus berdoa, saudara, berdoa. Kita sedang berpuasa, kita sedang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan dengar doa kita. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman. Aku terima dengan iman Tuhan. Doa yang kami naikkan itu kami terima dengan iman Tuhan. Kami terima. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami percaya. Kami terima itu Tuhan. Kami terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan sekali lagi saudara, sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah
Yesus. Kami percaya Engkau telah mendengar Di doa-doa kami. di atas pujian. Tuhan Yesus, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. katakan sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang hadir di dalam doa puasa ini. Kami merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan biarlah doa-doa kami naik ke hadapan-Mu sebagai dupa yang harum. Dan biarlah kiranya Tuhan doa-doa kami itu diingat oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Dan dijawab oleh Tuhan. Kami sudah menaikkan doa-doa kami. Dan sebentar kami akan akhiri pertemuan doa puasa ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sang Juru Selamat dan Tuhan kita. Serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.